Selamat pagi teman-teman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis dan bentuk korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk korupsi yang pertama, kerugian keuangan negara. Jenis perbuatan yang merugikan keuangan negara ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan. Bentuk perbuatan korupsinya yang pertama, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Bentuk korupsi yang kedua, suap menyuap. Korupsi suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana perbedaan hukum formil dan non-formil. Bentuk perbuatan korupsinya seperti yang pertama, menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Yang kedua, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Yang ketiga, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah janji dianggap melekat pada jabatan kedudukan tersebut. Yang keempat, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian janji, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memberi hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa janji tersebut dilakukan untuk menyelenggarakan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang kelima, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang ketiga, bentuk korupsi yang penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan si orang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Bentuk perbuatan korupsinya seperti yang pertama, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Yang ketiga, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan untuk secara terus-menerus untuk waktu dengan sengaja menggelapkan, merusakan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akte, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang dan dikuasai karena jabatannya. Yang keempat, bentuk korupsi pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksakan seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Bentuk perbuatan korupsinya seperti yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menggantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan
yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktunya menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Yang ketiga, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Yang kelima, bentuk korupsi yaitu perbuatan curang. Bentuk perbuatan korupsinya seperti yang pertama, pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan, yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat menyalahgunakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang kedua, orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang. Yang ketiga, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan atau TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang keempat, orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang. Bentuk korupsi yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan, atau orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang tersebut dengan tender. Bentuk perbuatan yang seperti yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang ketujuh, bentuk korupsi yang ketujuh yaitu gratifikasi. Korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima KPK dalam jangka waktu sejak 30 hari diterimanya. Jenis perbuatannya seperti yang pertama, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Sekian saja presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.